Di sebuah sudut kampung tua di Tuban, tersembunyi sebuah kompleks pemakaman umum yang telah berdiri sejak zaman kolonial. Tempat itu dikenal sebagai pemakaman paling tua di desa, ditumbuhi barisan pohon-pohon besar dan dikelilingi pagar tanaman yang tumbuh menjulang hampir setinggi 2 meter. Pagar itu tersusun dari perdu rapat yang membentuk dinding hijau gelap, nyaris mustahil ditembus pandangan dari luar. Hanya celah kecil di bagian timur, pagar yang menjadi satu-satunya akses masuk yang digunakan secara tidak resmi oleh mereka yang tahu. Tahun 2004, kondisi makam masih jauh dari rapi. Jalannya hanya berupa tanah becek jika hujan dan berdebu saat musim kemarau. Tidak ada penerangan kecuali satu bola lampu kuning pucat yang tergantung di dekat bangunan rumah keranda di tengah-tengah area makam. Rumah keranda itu berdinding kayu lapuk, beratapkan genteng tua, dan berada tepat di bawah naungan sebuah pohon beringin raksasa. Akar-akar pohon itu merayap ke segala arah, menyembul dari permukaan tanah, melingkari beberapa makam tua yang bahkan batu nisannya sudah miring termakan waktu. Suasana makam saat malam hari terasa benar-benar asing. Udara di sana lebih lembab dibanding tempat lain. Bila berdiri di tengah makam dan memejamkan mata, orang bisa merasa seolah dunia membeku. Tidak ada suara, tidak ada gerakan, hanya sunyi yang menyelubungi hingga ke tulang belakang. Di sanalah seorang lelaki tua bernama Pak Mukri menjalankan tugasnya sebagai juru kunci. Ia bukan juru kunci sembarangan. Tidak hanya menjaga makam dari kerusakan atau penjarahan, ia menjadikannya bagian dari hidupnya. Ia merawat nisan-nisan itu seperti merawat halaman rumah sendiri. Bagi orang lain, makam adalah tempat peristirahatan terakhir yang sunyi dan menyeramkan. Tapi bagi Pak Mukri, makam adalah tempat yang hidup, tempat yang penuh cerita, penuh bisikan halus yang hanya bisa didengar jika hati cukup tenang. Malam adalah waktunya, bukan karena ia senang menyendiri, melainkan karena malam memberinya ketenangan yang tak bisa ditemukan di bawah terik matahari. Saat malam tiba dan rumah sudah sunyi, ia akan perlahan bangkit dari tikar, mengenakan celana pendek, membiarkan tubuhnya telanjang dada, lalu menyambar sapu lidi yang disandarkan di dekat pintu. Ia selalu membawa rokok linting, korek api, dan kadang-kadang sebotol air putih. Dengan langkah tenang, ia akan menyusuri jalan setapak menuju makam, menyusup melalui celah pagar tanaman yang telah ia bentuk sendiri dari waktu ke waktu. Menurut pengakuannya, malam hari memberinya kedamaian. Ia bisa menyapu tanpa rasa takut, hanya ditemani suara gesekan lidi dengan tanah, suara serangga malam. Di malam yang sunyi itu, ia akan duduk di depan rumah keranda, menyalakan rokok dan memandang langit. Kebiasaan ini telah dilakukannya bertahun-tahun. Bagi warga kampung, Pak Mukri adalah figur yang unik. Mereka menganggapnya kebal terhadap hal-hal gaib, bahkan kadang bergurau bahwa Pak Mukri lebih sering berkawan dengan hantu daripada manusia. Saat siang hari, hampir tak ada warga yang berani melintasi makam itu sendirian. Apalagi sejak tersebar kabar bahwa makam itu pernah menjadi tempat pemakaman massal zaman dahulu. Namun anehnya, saat malam rasa takut itu sirna. Sebab mereka tahu, di balik gelap dan sunyinya kompleks nisan itu, ada Pak Mukri yang berjalan pelan, menyapu dengan ritme yang konstan, sesekali duduk tenang. Waktu terasa melambat saat ia di sana.
Ia tidak pernah memakai jam. Ia tahu sudah waktunya pulang hanya dari tanda-tanda alam. Ketika angin mulai lebih dingin, ketika suara binatang malam berganti, atau ketika dari kejauhan terdengar suara ayam jantan yang terlalu dini berkokok. Namun, di balik semua ketenangan dan rutinitas itu, tidak ada yang tahu bahwa malam-malam itu menyimpan kemungkinan tak terduga. Sebab dalam dunia sunyi dan gelap yang tak dijamah banyak orang, kadang sesuatu dari balik batas dunia yang lain bisa muncul, tidak diundang, tidak disadari, dan menatap balik dengan mata yang tidak berbentuk. Dan malam itu pun akhirnya datang. Sebuah malam yang perlahan mengoyak batas tipis antara keyakinan dan ketakutan. Sebuah malam yang akan membuat Pak Mukri untuk pertama kalinya merasa bahwa ia mungkin telah terlalu lama berdamai dengan sunyi. Malam itu datang dengan suasana yang lebih berat dari biasanya saat Pak Mukri melangkah keluar rumah. Seperti malam-malam sebelumnya, ia menenteng sapu lidi, menyelipkan sebungkus rokok dan korek di saku celananya, lalu berjalan perlahan menuju area pemakaman, melewati jalan setapak yang belum diaspal, diapit rerumputan, dan suara jangkrik yang seperti melambat seiring waktu yang kian sunyi. Mas Yoyok, anak sematawayang Pak Mukri, saat itu sedang berkunjung ke rumah tetangga. Ia sempat melihat ayahnya yang tampak seperti biasa, berjalan sendirian ke arah makam tanpa rasa ragu sedikit pun, dengan langkah yang sudah seperti hafalan yang ia ulang tiap malam. Tidak ada tanda-tanda aneh atau firasat buruk di wajah lelaki tua itu. Di dalam makam, Pak Mukri mulai menyapu di sisi depan sebelah kanan, area yang tidak jauh dari rumahnya. Ia menyisir tanah pelan-pelan dengan sapu lidinya, menghasilkan suara berulang yang ritmis, seperti bisikan lirih di antara nisan. Setelah beberapa menit, ia berhenti dan mulai mencabut ilalang yang tumbuh acak. Tangannya bergerak mantap meski usia sudah tak muda lagi. Ia memilih mencabut satu persatu rumput liar yang tumbuh di dekat sebuah pusara baru. Tanahnya masih basah dan warnanya lebih gelap dari sekelilingnya. Saat tubuhnya sedang membungkuk, matanya tak sengaja menangkap gerakan samar dari arah tengah makam. Ia melihat ada sekelompok orang berkumpul di sekitar gundukan tanah baru tersebut. Awalnya, ia mengira itu hanya keluarga dari almarhum yang datang untuk berdoa. Tapi malam telah larut hampir pukul 11 dan jumlah orang di sana terlalu banyak untuk sekadar ziarah biasa. Ia mencoba memperhatikan dengan seksama. Sosok-sosok itu berdiri dalam lingkaran rapi, mengenakan pakaian serba putih, baju koko berlengan panjang dengan sarung berwarna gelap. Di kepala mereka terpasang peci hitam, dan tubuh mereka berdiri tegak, dengan kepala sedikit tertunduk, sedang melafalkan doa. Jumlahnya sekitar 20 orang, semuanya laki-laki, semuanya diam dalam posisi yang sama. Namun yang membuat Pak Mukri mulai merasakan ketidakberesan adalah suara mereka. Bukannya terdengar lantunan doa atau bacaan tahlil seperti biasanya, yang terdengar justru gumaman tak beraturan. Suaranya serak dan pelan. Gumaman itu tidak membentuk kata apapun yang bisa dikenali. Ia mencoba lebih dekat sambil tetap mencabut rumput dengan gerakan perlahan, berharap bisa menangkap bacaan mereka dengan lebih jelas. Namun, semakin ia mencoba memahami, semakin suara itu terdengar aneh. Ia sempat mengira telinganya yang salah dengar, lalu mengusap daun telinga dan mengorek sedikit bagian dalamnya. Tapi gumaman itu tetap terdengar, dan justru semakin mengental seperti kabut suara yang melingkupi ruang. Tak satu pun dari sosok-sosok itu yang bergerak, semuanya tetap dalam posisi berdiri dan bergumam,
menciptakan suasana yang membuat udara sekitar menjadi dingin dan menekan. Dalam batinnya, Pak Mukri sempat merasa geli. Ia menganggap ritual itu sebagai bentuk doa yang aneh, bahkan sempat berpikir bahwa mereka seperti orang-orang iseng yang datang malam-malam hanya untuk melakukan sesuatu yang tak masuk akal. Ia merasa ingin tertawa melihat keanehan itu. Doa macam apa yang hanya berupa geremangan tak jelas. Ia merasa dirinya sebagai penjaga makam justru lebih waras dibanding mereka. Namun saat ia masih dalam posisi jongkok dan mencabut satu helai rumput liar, satu dari mereka tiba-tiba menoleh ke arahnya. Gerakan sosok itu sangat pelan, seakan lehernya diputar perlahan dan pandangan mereka bertemu. Wajah sosok itu benar-benar putih, bukan pucat seperti orang sakit. Bibirnya tetap bergerak, mulutnya masih bergumam seperti sebelumnya. Tapi yang paling mencengangkan bagi Pak Mukri adalah bagian matanya. Dua lubang kosong yang menganga, gelap dan dalam tanpa bola mata. Dan yang membuat jantungnya berdegup lebih kencang. Satu persatu sosok lain di dalam lingkaran itu ikut menoleh. Semuanya, wajah mereka serupa. Kulit putih tak wajar, mulut yang tak henti bergerak, dan mata-mata yang bolong menganga. Tak ada yang bicara, tak ada yang bergerak maju. Namun tatapan kosong mereka membuat tubuh Pak Mukri perlahan menjadi kaku. Ia merasa seluruh sendi-sendi tubuhnya mengeras dan hawa dingin merayap dari ujung kaki sampai ke tengkuk. Dalam benaknya muncul dorongan untuk lari. Tapi kakinya enggan bergerak. Ia merasa kalau ia lari terburu-buru justru akan menarik perhatian lebih dari sosok-sosok itu. Maka dengan napas yang masih tertahan, ia memutuskan untuk bangkit perlahan, membalikkan badan, dan berjalan cepat meninggalkan tempat itu tanpa menoleh ke belakang. Sapunya tertinggal, tapi ia tidak peduli. Begitu sampai di rumah, tanpa bicara sepatah kata pun, ia langsung menuju kamar mandi. Ia menimba air sumur dan mengguyur tubuhnya berkali-kali. Rasa dingin menembus kulitnya, membuat tubuhnya menggigil hebat. Tapi ia tetap menyiramkan air, karena teringat nasihat orang lama bahwa mandi bisa membersihkan bekas pandangan dari makhluk tak terlihat. Ia tidak tahu apakah benar, tapi nalurinya memaksa untuk melakukannya. Setelah itu, ia duduk di ruang tamu dengan tubuh terbalut sarung, menyelubungi diri seperti orang kedinginan. Ia hanya menatap lantai tanpa kata. Ketika Mas Yoyok pulang dan melihatnya, anak itu sempat bingung. Biasanya sang ayah baru kembali dari makam menjelang dini hari. Tapi malam ini, ia sudah berada di rumah sebelum tengah malam, duduk diam seperti patung, seolah ada sesuatu yang menggantung di benaknya dan enggan diceritakan. Dan malam itu pun berlalu dengan sunyi yang tak biasa. Hanya sepi yang mengendap di udara, menyisakan pertanyaan yang menggantung dalam hati Pak Mukri. Siapakah mereka? Karena ia tahu, meskipun selama ini ia telah melihat berbagai sosok gaib di makam pocong yang berdiri di pojok nisan, genderuwo yang duduk bersila di atas batu tua, kuntilanak yang melintas tanpa suara. Namun apa yang ia lihat malam itu terasa sangat berbeda. Pagi itu, setelah malam yang mengguncang, rumah Pak Mukri diselimuti suasana sunyi yang ganjil. Udara yang biasanya sejuk terasa lebih dingin, dan cahaya pagi yang menyusup dari sela jendela bambu pun seakan enggan memantul di lantai rumah yang beralas tikar pandan. Di ruang tamu, Pak Mukri masih duduk pada posisi yang sama sejak malam tadi. Tubuhnya berselimut sarung, dan matanya menatap lurus ke bawah, tak bicara dan bergeming. Mas Yoyok yang baru bangun dan melangkah ke ruang tengah sempat mematung sejenak. Ia tahu ayahnya memiliki kebiasaan menyendiri setelah kembali dari makam, tetapi pagi itu ada sesuatu yang berbeda. Biasanya, meski lelah, Pak Mukri masih akan menyapa atau mengeluh tentang nyamuk dan dinginnya udara.
Namun kali ini hanya diam yang hadir, diam yang menyimpan beban tak kasat mata. Tanpa bertanya, Mas Yoyok duduk di hadapan ayahnya, membiarkan waktu bicara lebih dulu. Ia tahu ayahnya bukan orang yang mudah menceritakan sesuatu yang menurutnya penting. Ia hanya akan mulai berbicara jika pikirannya sudah cukup tenang untuk menata ulang pengalaman yang ia lalui. Menjelang siang, saat cahaya matahari mulai menghangatkan ruang tamu, Pak Mukri akhirnya bersuara. Dengan suara pelan dan datar, ia menyampaikan bahwa malam sebelumnya ia melihat sesuatu yang tidak pernah ia alami selama puluhan tahun menjaga makam. Ia mengatakan bahwa meskipun dirinya sudah terbiasa berhadapan dengan berbagai jenis penampakan, namun kali ini berbeda. Ia mengaku bahwa saat berjalan pulang malam itu, pikirannya tak sepenuhnya bisa menerima apa yang telah dilihatnya. Bahkan setelah menyiram tubuh dengan air sumur dan menggigil kedinginan, perasaan ganjil di dalam dadanya tetap tinggal. Ia merasa ada sesuatu yang belum selesai. Ada semacam isyarat tak kasat mata bahwa kejadian semalam bukanlah puncak, melainkan hanya awal dari sesuatu yang lebih besar. Sepanjang hari itu, kegelisahan tampak jelas di wajah Pak Mukri. Ia mondar-mandir ke pekarangan, duduk sebentar di teras, lalu masuk kembali ke dalam rumah. Tangannya kadang menggenggam sapu lidi tua yang disandarkan di pojok dinding, lalu meletakkannya lagi seperti orang yang bingung menentukan niat. Menjelang sore, ia akhirnya menyampaikan pada Mas Yoyok bahwa ia ingin kembali ke makam malam ini. Ucapannya diiringi tatapan jauh. Ia merasa ada yang tertinggal di sana. Bukan sekadar sapu lidi yang semalam ia tinggalkan, tetapi juga rasa tanggung jawab yang belum tuntas. Ia merasa makam itu memanggilnya kembali, bukan dengan suara, tetapi dengan perasaan yang menghantui sepanjang hari. Mas Yoyok awalnya sempat menyarankan agar ayahnya beristirahat saja. Ia melihat bagaimana wajah ayahnya masih pucat dan sedikit gemetar. Namun ia juga tahu ketika ayahnya sudah memutuskan sesuatu, maka tidak akan ada yang bisa mencegahnya. Ia pun akhirnya mengangguk meskipun dalam hati merasa tidak tenang. Menjelang pukul 10 malam, seperti biasa, Pak Mukri bersiap. Ia mengganti sarungnya dengan yang lebih tebal, mengenakan kaos lengan panjang yang sudah mulai memudar warnanya, lalu mengambil sapu cadangan dari dapur. Ia tidak banyak bicara saat melangkah keluar rumah, hanya sejenak menatap ke arah Mas Yoyok, lalu mengangguk pelan dan menghilang dalam gelap yang menyelimuti pekarangan. Malam itu, langit tampak lebih redup dari biasanya. Awan tipis menutupi bulan, menyisakan cahaya pucat yang terpantul samar di daun-daun pisang. Jalan menuju makam masih berupa tanah berpasir yang belum dipasang batako. Pak Mukri melangkah pelan, menyusuri jalur yang sudah puluhan kali ia lewati. Tapi malam itu, langkahnya terasa lebih berat. Sementara itu, Mas Yoyok mencoba mengalihkan pikirannya dengan bermain ke rumah Dirno. Namun ia tidak bisa sepenuhnya tenang. Setiap kali jam berdetak mendekati tengah malam, rasa cemasnya kian menguat. Pukul 1 dini hari, seperti biasanya, ia memutuskan pulang dan menyempatkan diri melewati sisi luar pagar makam untuk melihat apakah ayahnya masih berada di dalam. Namun malam itu, tidak ada suara sapu lidi. Tidak ada sinar rokok yang menyala dari balik pohon beringin. Dan tidak ada siluet tubuh ayahnya di dekat rumah keranda. Mas Yoyok mencoba memanggil pelan dari balik pagar tanaman, namun tak ada sahutan. Ia menyusup masuk lewat celah kecil, berjalan menyusuri tepian nisan, namun tidak menemukan siapapun. Makam malam itu sunyi, terlalu sunyi. Dengan jantung berdebar,
Ia segera pulang ke rumah. Di dalam ia mendapati ayahnya sudah berada di rumah. Kali ini bukan di ruang tamu, melainkan duduk sendirian di ruang tengah, membungkuk seperti sedang menanggung beban di pundaknya. Ia menatap lantai tanpa kata, namun matanya memancarkan sesuatu yang membuat bulu kuduk Mas Yoyok perlahan berdiri. Saat ditanya, Pak Mukri hanya mengangkat kepala sebentar, lalu mempersilakan anaknya duduk di sebelahnya. Ia mengatakan bahwa malam ini tidak seperti malam sebelumnya. Ia tidak melihat sosok-sosok berjubah bermata bolong. Tidak ada gumaman aneh. Namun justru karena itu, apa yang ia alami malam ini terasa lebih luar biasa. Mas Yoyok lalu menawarkan diri untuk membuatkan kopi. Ia tahu ayahnya butuh waktu untuk berbicara. Beberapa menit kemudian mereka duduk berdua di teras rumah menyeruput kopi panas sambil mendengarkan suara malam yang hanya diisi oleh nyanyian serangga dan hembusan angin dari arah kebun belakang. Keheningan seperti menahan sesuatu yang berat di antara mereka. Ketika napasnya mulai lebih teratur, Pak Mukri akhirnya bercerita, perlahan, seperti menggulung kembali pengalaman yang barusan ia lewati. Ia berkata bahwa sejak langkah pertamanya masuk ke area makam malam itu, hawa sekitar terasa lebih tebal dari biasanya. Bukan dingin biasa, melainkan udara yang menggantung dan berat, seperti akan turun hujan, meskipun langit saat itu cerah dan hanya diselimuti kabut tipis. Cahaya lampu kuning kecil di rumah keranda menyinari sekitarnya dengan nyala lembut, tapi tak mampu menembus kegelapan ke sisi-sisi lebih jauh. Di sudut makam yang ternaungi pohon beringin, bayangan panjang berayun pelan mengikuti gerak angin. Di sanalah, tepat di bawah akar yang menyembul dan memeluk nisan, terbaring makam Mbah Sabrang, makam tertua dan paling keramat di seluruh area itu. Pak Mukri menjelaskan bahwa malam itu ia memilih untuk membersihkan area sekitar makam tersebut. Ia merasa tidak enak hati jika pusara tua itu dibiarkan dipenuhi dedaunan dan rerumputan liar, sementara makam lain sudah ia sapu bersih. Ia mengayunkan sapu lidi dengan ritme lambat, menyisir tanah berlumut yang dipenuhi akar halus dan ranting gugur. Tidak ada niat apa-apa selain menjaga warisan yang telah ia rawat selama bertahun-tahun. Namun saat sedang membungkuk mencabut rumput di sisi pusara batu, terdengar suara asing dari kejauhan, kerincing lembut disusul derap langkah yang ritmis. Suara itu datang dari luar pagar tanaman yang mengelilingi makam. Awalnya, ia mengira itu suara sepeda tua yang dituntun orang. Tapi suara itu tidak sendiri. Semakin lama, semakin banyak bunyi sejenis menyusul. Ketika ia menoleh dari sela-sela perdu pagar, ia melihat cahaya-cahaya kecil bergerak dalam barisan panjang. Cahaya itu bukan dari senter atau lampu motor. Itu adalah cahaya api. Obor, puluhan jumlahnya. Cahaya-cahaya itu berkerlap-kerlip, menyala pelan dan semakin mendekat. Pak Mukri berdiri mematung, tak mampu berpaling ketika dari celah tanaman ia melihat rombongan manusia memasuki area makam. Melewati jalur sempit di antara rimbunnya perdu yang seharusnya tak bisa dilewati tanpa membukanya. Namun mereka masuk begitu saja. Barisan itu panjang, tenang dan diam. Di depan rombongan terdapat kereta kuda besar berwarna hitam pekat. Badannya tinggi, beratap kubah, dan sisi-sisinya dipenuhi ukiran emas yang bercahaya. Tirai tipis keabu-abuan tergantung dari jendela kereta, bergerak pelan tertiup angin malam. Pak Mukri tidak melihat jelas kudanya, tapi suara langkah berat dan denting besi menunjukkan bahwa kereta itu memang ditarik oleh sesuatu, entah makhluk nyata atau bukan. Ia memperhatikan penampilan para pengiringnya. Mereka semua mengenakan pakaian formal.
seragam berwarna gelap dengan potongan seperti pakaian bangsawan zaman keraton. Beberapa mengenakan blangkon, beberapa lainnya berselendang merah tua. Wajah mereka redup tertutup bayang, tapi langkah mereka penuh wibawa. Tidak ada suara, tidak ada percakapan. Yang terdengar hanya kerincing logam, derap sepatu, dan gemerisik kain diseret tanah. Rombongan itu berjalan dalam formasi sempurna, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat, dan menuju langsung ke titik tempat Pak Mukri berdiri, pusara Mbah Sabrang. Saat menyadari itu, tubuhnya sempat meremang, dan dengan gugup ia melangkah mundur beberapa tapak. Tapi tidak ada satupun dari mereka yang memandang ke arahnya. Mata mereka semua menunduk, tidak satupun yang bersuara, dan tubuh mereka sedikit merunduk seakan sedang memasuki tempat suci. Begitu sampai di depan pusara Mbah Sabrang, mereka berhenti dan serempak menundukkan tubuh mereka lebih dalam dengan gerakan perlahan seperti penghormatan kerajaan. Tangan kanan diletakkan di dada, tangan kiri di perut, dan kepala mereka benar-benar menunduk seolah memberi salam kepada makam tua itu. Gerakan itu dilakukan dengan sangat serempak dan anggun. Saat itulah ia sadar bahwa ia sedang menyaksikan sesuatu yang sakral, sebuah ritual gaib yang tak pernah ia ketahui sebelumnya. Ia hanya penjaga makam biasa, dan para pengunjung malam itu bukanlah manusia biasa. Dengan tubuh bergetar dan kepala tertunduk, ia mundur ke belakang. Di bawah pohon beringin, ia menempelkan tubuh ke batang pohon sambil terus mengamati. Rombongan itu tetap diam. Kereta tetap berhenti di belakang, obor masih menyala. Seluruh gerakan mereka lambat, terkendali, dan tanpa suara. Setelah beberapa menit, barisan itu bergerak kembali. Mereka membentuk lingkaran, mengelilingi pusara Mbah Sabrang, seperti sedang mengunci tempat itu dalam sebuah perjamuan senyap. Obor diletakkan di tanah, membentuk cahaya lingkaran yang menyoroti nisan batu tua itu dari berbagai sudut. Pak Mukri ingin segera pergi, tapi sapu lidinya tertinggal. Ia ragu. Namun ia tidak ingin meninggalkan sapu itu lagi, seperti malam sebelumnya. Maka dengan perlahan, ia melangkah mendekat. Ia menunduk saat berjalan, berharap tidak menarik perhatian. Kepada Mas Yoyok, ia pun melanjutkan berceritanya dengan nada lebih pelan. Ia mengaku bahwa setelah mengambil sapu lidinya yang tertinggal, ia sempat berdiri diam di tepi makam, di bawah naungan pohon beringin besar. Pandangannya tertuju pada pusara Mbah Sabrang yang dikelilingi oleh barisan sosok-sosok aneh berpakaian gelap. Mereka berdiri mematung, membentuk lingkaran sempurna. Gerakan tubuh mereka hampir tak terdeteksi, tapi auranya terasa sangat kuat, menyebar ke seluruh penjuru makam. Obor-obor yang tadi menyala terang kini hanya tinggal bara merah redup, seolah setiap batangnya memuat nyawa sendiri-sendiri. Api itu tidak menghangatkan, malah memancarkan hawa dingin yang menusuk kulit. Pak Mukri merasakan udara di sekelilingnya seperti ditarik keluar dari paru-paru, membuat napasnya berat. Jangkrik dan kodok tak lagi bersuara, angin pun berhenti berhembus. Lalu ia melihat sesuatu yang membuat tubuhnya tak bergerak. Dari tengah pusara, cahaya kehijauan mulai muncul, merambat pelan dari bawah tanah, seolah ada sesuatu yang hidup di dalamnya. Cahaya itu tidak terang, namun cukup untuk menyingkap tekstur batu nisan Mbah Sabrang. Lumut-lumut tua yang berkilat basah, dan ukiran-ukiran kuno yang belum pernah ia sadari ada sebelumnya. Ukiran itu membentuk pola melingkar, dengan huruf-huruf yang tidak dikenalnya, seperti aksara dari zaman purba yang belum terbaca. Sosok tertinggi di antara barisan makhluk hitam itu mulai bergerak. Tubuhnya lebih besar, jubahnya lebih panjang, dan seluruh tubuhnya diselimuti kabut tipis.
Sosok itu melangkah perlahan ke depan, mendekati Nisan, lalu berdiri tepat di hadapannya. Tubuhnya bergeming, tapi dari gerak kabut di sekitarnya, Pak Mukri bisa merasakan bahwa sosok itu tengah melakukan sesuatu. Entah berbicara, entah membaca sesuatu dalam bahasa yang tidak bersuara. Kemudian, secara serempak, seluruh sosok lain mengangkat tangan kanan mereka ke dada. Gerakan itu tidak terburu-buru, menyerupai ritual penghormatan kuno yang sudah terlupakan zaman. Dari telapak tangan mereka, mulai muncul semacam asap tipis berwarna keperakan, seperti kabut yang berputar dan naik ke udara, lalu perlahan mengarah ke pusara Mbah Sabrang. Asap-asap itu berkumpul di atas Nisan, melingkar seperti pusaran air, membentuk pola spiral yang berputar lambat. Setiap putaran mengeluarkan bunyi lirih yang nyaris tidak terdengar. Semakin lama, pusaran itu semakin besar hingga melingkupi seluruh batu nisan, lalu turun perlahan seperti kabut yang kembali menyatu dengan tanah. Saat itu terjadi, Pak Mukri merasakan tanah di bawah kakinya bergetar lembut. Getaran itu bukan seperti gempa, tapi seperti denyut nadi yang bergerak naik dari dalam bumi. Ia merasa tubuhnya diikat oleh aura yang sangat tua, sangat berat, seakan dirinya sedang berdiri di altar yang selama ini tidak boleh diinjak oleh siapapun. Sosok tertinggi di depan pusara, lalu mengangkat tangannya, dan semua sosok lain menunduk dalam-dalam. Gerakan mereka nyaris bersamaan. Kepala menunduk, tangan terlipat di dada, dan tubuh mereka condong ke depan dalam penghormatan yang dalam dan panjang. Tidak ada suara, tidak ada doa, tapi udara seolah berdesing. Beberapa saat kemudian, mereka semua mundur secara perlahan, tidak berbalik badan, melainkan berjalan mundur dengan kepala masih menunduk, menjaga arah menghadap ke pusara. Mereka tidak menoleh, tidak membuat suara, dan tidak tampak seperti menginjak tanah, melainkan melayang sangat rendah. Pergerakan mereka menuju sisi barat makam, ke tempat di mana kereta hitam tadi sempat berhenti. Dan tiba-tiba, dalam sekejap yang tidak bisa dijelaskan, seluruh obor padam bersamaan. Bara merah itu lenyap seperti disapu angin gaib. Hanya kegelapan pekat yang tersisa, dan sejenak Pak Mukri merasa seperti telah jatuh ke dalam lubang tanpa dasar. Tak ada cahaya, tak ada suara, hanya tekanan dari segala arah yang membuat dada sesak. Dalam keheningan yang menekan itu, terdengar satu suara berat dan berderak, seperti pintu besi kuno yang ditutup perlahan, mengunci sesuatu di baliknya. Ketika Pak Mukri mencoba menajamkan pandangannya, ia menyadari bahwa kereta hitam itu telah hilang. Tidak ada roda, tidak ada bekas tapak, bahkan rumput dan tanah di tempat kereta itu berdiri tetap utuh, seperti tidak pernah disentuh apapun. Ia berdiri beberapa saat dalam kebisuan. Angin kembali bergerak, jangkrik mulai bersuara, dan makam kembali menjadi makam, sunyi, tua, dan tampak seperti biasa. Tapi Pak Mukri tahu, malam itu sesuatu yang sangat tua telah datang. Sesuatu yang tidak hanya berkunjung, tapi juga menandai tempat itu dengan kehadiran yang tak akan bisa dihapus oleh waktu atau logika. Dengan langkah pelan, ia meninggalkan area makam. Jalannya tidak seperti biasa. Bukan karena kelelahan fisik, tapi karena tubuhnya terasa ringan dan berat sekaligus. Seolah sebagian jiwanya masih tertinggal di bawah pohon beringin itu. Sesampainya di rumah, ia langsung menuju sumur dan menyiramkan air ke seluruh tubuhnya, seperti malam sebelumnya. Namun kali ini, tidak ada perasaan lega. Air dingin hanya membuat tubuhnya gemetar. Tapi pikirannya tetap panas, dipenuhi ingatan tentang cahaya pusara, barisan makhluk tak bernama, dan kabut yang menyatu kembali dengan tanah. Waktu berjalan lambat setelah 2 malam yang tak biasa itu. Kehidupan warga kampung memang tidak banyak berubah. Pasar masih ramai tiap pagi, anak-anak tetap bermain di sore hari,
dan azan maghrib masih terdengar merdu dari surau kecil di ujung jalan. Namun, sesuatu di dalam diri Pak Mukri berubah, dan perubahan itu begitu nyata bagi siapapun yang mengenalnya. Sejak malam itu, tak satu pun warga lagi melihat Pak Mukri masuk ke area makam. Ia yang sebelumnya nyaris setiap malam membersihkan nisan-nisan tua dan menyapu dedaunan kering, kini lebih banyak menghabiskan waktu duduk diam di beranda rumahnya. Pandangannya sering kosong, tapi bukan seperti orang linglung. Justru sebaliknya, ada semacam kesadaran yang mendalam di balik sorot matanya, seperti seseorang yang telah melihat terlalu banyak dan memilih menyimpan semuanya di dalam dada. Ia tidak lagi menyentuh sapu lidi yang disandarkan di dinding belakang rumah. Bahkan ketika daun-daun kering mulai berserakan lagi di halaman atau rumput menjalar sampai ke celah nisan, ia hanya memandangi dari kejauhan. Tidak ada ketergesaan, tidak ada niat untuk turun tangan. Ia seperti telah melepaskan sesuatu yang selama ini melekat dalam dirinya. Tugas sebagai penjaga sunyi. Mas Yoyok yang memperhatikan perubahan itu tak pernah mendesak. Ia hanya menunggu. Hingga pada suatu sore yang tenang, saat langit menggantung dengan warna jingga keemasan dan udara tak terlalu panas, Pak Mukri memanggilnya ke dalam ruang tengah. Dengan suara pelan dan nada yang tenang, Pak Mukri mengatakan bahwa tugasnya telah selesai. Ia menyebut bahwa malam-malam itu bukan sekadar gangguan, melainkan pesan. Ia merasa bahwa dirinya telah melihat sesuatu yang selama ini tersembunyi dari manusia, bahkan dari orang sepertinya yang telah bertahun-tahun merawat area makam. Ia mengatakan bahwa manusia hanya bisa menjaga sejauh batas tubuhnya. Tapi ada urusan yang tak bisa dicampuri, urusan para leluhur, para penjaga tak kasat mata, yang sesekali menunjukkan diri untuk mengingatkan bahwa tanah ini, pohon ini, bahkan udara di sekeliling nisan itu bukan sekadar benda mati. Semua menyimpan sejarah. Dan beberapa di antaranya tak ingin dilupakan. Pak Mukri mengakui bahwa ia tidak takut. Namun ia merasa bahwa jika ia tetap berada di makam itu, mungkin ia akan semakin larut dalam apa yang tak boleh ia sentuh. Ia mengatakan bahwa sudah saatnya ia menyerahkan tugas itu kepada orang lain. Seseorang yang baru, yang bersih, dan yang belum disentuh oleh pengalaman-pengalaman gaib seperti dirinya. Maka beberapa hari kemudian ia memanggil seorang kerabat jauhnya, seorang pria parubaya yang dulu sempat belajar banyak darinya saat menjadi pembantu juru kunci. Orang itu yang lebih muda dan lebih kuat secara fisik menerima tugas tersebut dengan hormat. Prosesi penyerahan dilakukan secara sederhana di rumah keranda, tempat di mana selama bertahun-tahun Pak Mukri memulai tugas malamnya. Dalam hening, di bawah sinar lampu redup, Pak Mukri menyandarkan sapu lidinya untuk terakhir kalinya di pojok rumah keranda. Ia tidak berbicara banyak, hanya menunduk dalam-dalam. Dan bagi mereka yang peka, bisa merasakan getaran halus di udara saat prosesi itu selesai. Mas Yoyok menyadari bahwa ayahnya kini bukan hanya seorang mantan juru kunci. Ia telah berubah menjadi orang yang mengerti. Ia seperti seseorang yang pernah masuk terlalu dalam ke lorong-lorong sunyi dan keluar dengan mata yang telah berubah. Beberapa kali saat malam terlalu sepi, Pak Mukri mengatakan bahwa ia merasa pohon beringin itu masih bernafas. Ia mengatakan bahwa akar-akarnya masih tumbuh di bawah tanah, dan bahwa pada malam-malam tertentu ia bisa mencium bau kemenyan dari arah makam, meski tak ada orang yang datang. Mas Yoyok menyimak semua itu dalam diam. Ia tidak pernah menganggap ayahnya berlebihan. Ia percaya bahwa beberapa orang memang dipilih untuk melihat lebih jauh dari yang lain. Dan ayahnya adalah salah satunya. Tahun-tahun pun berlalu.
Warga mulai terbiasa melihat bahwa penjaga makam bukan lagi Pak Mukri. Tapi sebagian tetap menyebut namanya saat melewati area itu sebagai bentuk penghormatan. Sebab mereka tahu bahwa tanpa penjaga seperti Pak Mukri, makam itu tidak akan pernah serapih dan setenang dulu. Demikianlah kisah yang kami bawakan ini. Semoga kisah ini dapat menghibur teman-teman semua dan diharapkan cerita ini bisa bermanfaat. Baiklah, terima kasih untuk teman-teman yang telah mendengarkan cerita ini dan juga yang telah mendukung channel ini. Semoga kebaikan yang dilakukan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hal-hal yang lebih baik dan lebih bermanfaat dalam kehidupan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan ataupun pengucapan dalam menceritakan kisah ini. Sampai jumpa lagi di kisah kami berikutnya. Semoga sehat dan sukses selalu untuk kita semua.